Bagian 25. Derai tawa yang membahana meramaikan kediaman Laisa. Suara Mas Rey yang menggelegar ditambah dengan ocehan Erli semakin membuat berisik rumah mungilnya. Para undangan sudah pulang ke rumah masing-masing, menyisakan Mas Rey dan Mbak Nadine yang tengah menggoda Erli dan Mas Askar yang sebentar lagi akan memiliki bayi. Gemuruh tawa anak-anak yang sedang bermain petak umpet semakin menambah keceriaan hari. Anggi sedang mencari tempat untuk bersembunyi, sementara Maher tengah menghitung seraya menutup mata. Anggun dan Alexa sudah lebih dulu mendapat tempat. Mereka berdua bersembunyi di tempat yang sama. Laisa tengah membereskan sisa makanan yang berserakan di atas karpet hijau lumutnya, menumpuk piring-piring kotor bekas kudapan ketika sebuah tangan menghentikan gerakannya. Wanita itu mengangkat wajahnya dan menemukan sepasang mata kelam yang kini tengah menatapnya penuh cinta. Lelaki itu menggantikan Laisa membereskan piring, membiarkan wanita itu hanya terdiam. Jangan banyak bergerak, Lais. Tubuhmu masih lemah. Istirahatlah, biar aku yang meneruskan. Lelaki itu mengusap pucuk kepala Laisa. Sementara Laisa hanya membeku, mata hazelnya tak lekang menelusuri tubuh lelaki itu yang semakin menjauh. Terima kasih, Ang. Wanita itu beranjak meninggalkan ruang tamu, kemudian menuju kamar pribadinya, merebahkan tubuhnya di samping bayi mungil yang kini tengah terlelap. Laisa mengusap pipi bayinya yang baru 2 bulan lalu hadir ke dunia. Bayi mungil itu memiliki mata kelam seperti papanya, hanya rambut pirangnya yang dia dapat dari sang ibu. Laisa mendesah, kedua anaknya memiliki mata kelam seperti papanya. Apa Nataya sudah tidur? Lelaki itu mengintip dari balik pintu, berbisik lirih pada Laisa. Laisa menatap lelaki itu sejenak, kemudian mencium bayinya. Sudah. Lelaki itu menggaruk tengkuknya, membuat Laisa kembali mengarahkan mata hazelnya padanya. Ada apa, Ang? Bisa kita berbicara sebentar? Wanita itu beranjak meninggalkan putri kecilnya, lantas mengikuti angkasa yang telah lebih dulu menuju halaman belakang, menghindari keramaian. Mereka duduk di sebuah kursi taman, berteman dengan embusan angin senja yang membawa aroma lavender. Lama mereka hanya terdiam, membuat Lesa menebak-nebak apa yang tengah lelaki itu pikirkan. Ada apa? Ulang Laisa lagi. Wanita itu sudah sangat lelah sebenarnya. Sejak pagi sudah disibukkan dengan persiapan akikah putri kecilnya. Bolehkah Maher berlibur denganku? Kedua kakaknya ingin berlibur ke Bali. Dan karena kamu masih masa pemulihan, jadi aku ingin mengajak Maher saja. Laisa menunduk. Kita tanyakan pada Maher saja. Dia sudah besar, aku rasa dia bisa memilih. Lelaki itu hanya mengembuskan napas panjang, mata kelamnya menatap wanita di sampingnya. Baiklah, aku tanyakan padanya dulu. Angkasa lantas beranjak meninggalkan Laisa, membiarkan wanita itu menikmati senja sendirian.
Hubungan mereka memang sudah membaik. Bahkan lelaki itu kerap bertandang ke rumahnya, meski Laisa masih merasa jika mata kelam itu masih membiaskan rasa yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Wanita itu masih ingat bagaimana tatapan terluka mantan suaminya itu di hari pernikahannya. Bahkan ketika angkasa naik ke pelaminan untuk mengucapkan selamat, lelaki itu justru menitikkan air mata, membuat hati wanita itu sedikit gamang. Tidak mudah berdamai dengan masa lalu, Lais. Selama dia tidak mengubah hatimu, biarkan dia tetap berada di sekitar kita. Karena dia dan Maher tidak mungkin dipisahkan. Pengakuan suaminya di malam pernikahan mereka membuat Laisa kembali tegar. Adi benar, yang Laisa butuhkan hanya membentengi hatinya dari pijar-pijar cinta angkasa. Wanita itu terlonjak ketika sepasang lengan melilit lehernya, disusul sebuah kecupan singkat mendarat di pipi kanannya. Laisa menoleh dan mendapati sang suami tengah tersenyum padanya. "Terima kasih," ujar Adi ketika sudah berada di samping Laisa. "Untuk?" tanya wanita itu bingung. Lelaki itu menggenggam jemari Laisa, membawa ke dalam pangkuannya. "Terima kasih karena telah menjadi istri yang sempurna. Terima kasih karena bersedia menjadi ibu untuk anak-anak kita." Belum sempat Laisa menjawab, Adi sudah mengecup singkat bibirnya, menyalurkan kerinduan dan perasaannya pada wanitanya. "Jangan berterima kasih padaku, Mas. Justru akulah yang berterima kasih padamu. Kamu sudah menjadi suami yang baik, menyembuhkan luka kita perlahan. Kamu juga bersedia menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Aku beruntung memilikimu. Aku juga berterima kasih pada almarhumah istrimu, karena telah memberikan suaminya untukku." Seminggu sebelum hari pernikahan mereka, Adi mengajak Laisa mengunjungi makam istrinya. Mereka berdoa dan lelaki itu juga memohon restu untuk memiliki wanita lain. Laisa sempat meneteskan air matanya, menyadari betapa wanita yang sudah tidak ada lagi itu masih membekas di hati lelakinya. Akan tetapi dia sadar, wanita itu berhak mendapatkan tempat spesial di hati lelakinya. Karena tanpa hadirnya wanita itu, Laisa tidak yakin Adi akan menjadi miliknya. Takdir telah menuntun kita pada akhir yang indah, meski harus berawal dari sebuah rasa sakit. Lelaki itu mengecup kening istrinya dengan lembut, mensyukuri nikmat yang kini tengah dia petik. Maaf mengganggu kalian, tapi Nataya sedang menangis." Sebuah suara membelah rona asmara yang sedang mengelilingi sepasang suami istri itu. Wanita itu tidak dapat menyembunyikan rona merah di wajahnya. Antara bahagia dan malu membaur menjadi satu. Tanpa berani melirik manik kelam mantan suaminya, wanita itu bergegas masuk ke dalam rumah, meninggalkan dua pasang lelaki bermata kelam yang kini saling bersitatap.
Aku turut bahagia melihat kalian bahagia. Dia wanita yang hebat. Jagalah dia dengan baik. Angkasa duduk di samping Adi, menyuarakan isi hatinya yang masih mendung. Terima kasih. Aku akan berusaha membahagiakannya. Berbahagialah. Kamu juga berhak bahagia. Angkasa menunduk, menekuri rerumputan yang tertutupi dengan beberapa lembar daun yang terjatuh. Aku tidak tahu kebahagiaan yang bagaimana lagi yang dapat kau miliki. Satu-satunya sumber kebahagiaanku sudah memilihmu. Lelaki itu bungkam, tidak tahu lagi harus menjawab apa. Dia sadar lelaki di sampingnya ini masih belum bisa melupakan istrinya sepenuhnya. Namun dia juga tidak ingin melepas kebahagiaannya demi angkasa. Suatu saat, takdir akan menuntunmu, Ang. Percayalah, Tuhan sudah menggariskan jalan kita. Semoga saja. Angkasa kemudian berdiri. Aku pulang dulu. Lelaki itu lantas masuk ke dalam rumah, membiarkan Adi yang masih membisu. Angkasa mencari Laisa. Dia hendak pamit ketika menyadari ponselnya tidak ada. Dia ingat, tadi Maher sempat meminjamnya. Lelaki itu mencari anak lelakinya, namun langkahnya terhenti ketika tanpa sengaja sebuah suara mengalun lembut dari ruang keluarga. Akulah serpihan kisah masa lalumu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Laisa terdiam begitu sebuah lagu mengalun lembut di dalam kamarnya. Wanita itu meletakkan bayinya perlahan kemudian mencari sumber suara. Bunyi getaran ponsel semakin terasa begitu langkahnya mendekati pintu kamar. Wanita itu keluar dan berdiri mematung, saling bertatap dengan angkasa. Beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernapas tanpamu. Angkasa bergegas menuju meja di samping televisi, mencabut ponselnya dari charger lalu mematikan telepon. Maaf, ujarnya sedikit gugup. Wanita itu hanya menaikkan sebelah alisnya, lantas memberikan sebuah senyuman. Aku sudah bahagia, Ang. Kini giliranmu untuk bahagia. Lelaki itu hanya mengangkat bahunya. Semoga saja masih tersisa satu kebahagiaan untukku. Karena tanpamu, hidupku sudah menjadi hampa. Batinnya melanjutkan. Dia sadar sebuah kesalahan sudah mengubah jalan hidupnya. Andai waktu bisa diputar kembali, mungkinkah kini dia sedang tertawa memeluk wanita di hadapannya itu. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti kisah Angkasa, Laisa, dan Adi. Tunggu kisah-kisah lainnya di episode berikutnya ya. Terima kasih.